Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Perayaan Paskah. Ayat hafalan, Ulangan pasal 16 ayat 11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan, di tempat yang akan dipilihnya, untuk membuat namanya diam di sana. Poin penting pelajaran kita, Allah memanggil kita untuk memuliakan Dia dengan sukacita bersama jemaah gereja. Pernahkah engkau menghadiri acara perkemahan di akhir pekan yang panjang? Pembicara yang menarik dan pertemuan yang berarti tersedia. Engkau mempelajari lagu-lagu, bertemu teman lama, mempelajari hal-hal baru tentang Allah. Hizkia mengundang seisi kerajaannya pada pertemuan seperti itu dengan tujuan kebangunan rohani di antara umatnya. Ada yang aneh tetapi menarik dari manusia. Kecuali kita melibatkan satu atau lebih perasaan kita terhadap suatu kejadian, maka kita cenderung melupakannya. Apakah engkau bisa mengingat ulang tahunmu yang keempat tanpa bantuan foto-foto? Engkau mungkin mengingatnya sedikit, tetapi perlu bantuan foto, ingatan orang tua, dan mungkin hadiah yang engkau dapat. Begitulah pada masa Raja Hizkia. Nenek moyang mereka telah hidup menjadi budak di bawah pengaruh Raja Fir'aun. Untuk beberapa tahun setelah malaikat Paskah melewatkan anak-anak sulung bangsa Israel dan Musa telah menyelamatkan mereka, anak-anak Israel merayakan Paskah dengan setia. Namun dengan ditutupnya bait suci selama beberapa tahun, dan penyembahan berhala menjadi kebiasaan, mereka telah melupakan cerita menarik Paskah. Raja Hizkia yang baik ingin agar mereka mengingat penyelamatan yang Allah lakukan kembali. Sudah 1 bulan sejak bait suci dibuka kembali, dan setiap orang diundang untuk memperbarui cinta mereka kepada Allah dan mengingatnya lebih dari sekedar cerita lama. Mereka akan menggunakan lebih dari satu indera mereka. Mereka mendengar cerita, makan makanan khusus, menyalakan lilin istimewa, menyanyi, dan bertemu bersama seperti perkemahan di akhir pekan yang panjang. Bisakah engkau bayangkan apa yang sebagian orang katakan ketika utusan datang ke kota mereka? Bayangkan sebuah jalan raya utama di kota dengan orang berjalan lalu lalang dan keledai dan unta menyeruak di antara keramaian. Satu-satunya tukang trompet mengangkat trompet perunggunya ke udara dan meniupkan nada pendek yang dikenali setiap orang sebagai kabar dari raja. Tiba-tiba, orang berhenti lalu lalang dan jalanan hening. Utusan raja berdiri di dekat tukang trompet itu dan membuka gulungan perintah raja yang bermeterai. Ia membaca mengenai perayaan Paskah yang akan berlangsung di Yerusalem. Semua diundang untuk memuliakan Allah sebagaimana yang dilakukan nenek moyang mereka. Beberapa orang memperolok utusan itu. Beberapa lagi bertanya, "Apakah itu Paskah?" Yang lain berkata, "Sekarang karena engkau telah menyebutnya, aku ingat nenek dari nenekku pernah mengatakan betapa besarnya perayaan Paskah dulu. Keluarganya selalu merayakan setiap tahun. Ayo kita pergi ke Yerusalem karena Raja telah mengundang kita dan menyaksikannya sendiri." Pada hari yang ditentukan, orang berbondong-bondong memasuki kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka pastilah mencari tempat-tempat penginapan di sekitar kota.
Mungkin beberapa orang kota menerima tamu di rumahnya untuk menginap. Beberapa orang mungkin mendirikan pemondokan kecil sederhana dari daun palem yang dianyam. Mereka semua merasa bergembira dapat memuliakan Allah bersama-sama sebagaimana nenek moyang mereka dulu. Alkitab mengatakan pada kita suatu kenyataan yang menarik tentang hal ini. Dikatakan bahwa para imam malu karena orang-orang yang datang ke kota lebih bersemangat untuk perayaan ini dibandingkan mereka. Namun karena semangat ini, para imam menyadari berkat yang ada dan memperbarui janji mereka melayani Allah. Di akhir pekan, setiap orang merasa senang sehingga mereka tidak ingin pulang ke rumah. Mereka memperpanjang waktu berkumpul 1 minggu lagi dan terus memuliakan Allah dengan sukacita besar. Dari semuanya, persembahan korban dan untuk pesta termasuk 2.000 ekor kerbau muda dan 17.000 ekor domba dan kambing. Alkitab mengatakan, Yerusalem tidak pernah mengadakan perayaan sedemikian besar sejak masa pemerintahan putra Daud, Raja Salomo. Bisa kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 30 ayat 26. Ada ramuan bagi peribadatan kepada Allah dengan segenap hatimu. Berikan kepadanya yang terbaik dan gunakan waktu bersama orang lain.